Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Utari dari Prodi Ekonomi Syariah 4C ingin mencoba mempresentasikan hasil jurnal saya yang berjudul Strategi Promosi Bubuk Kopi Cap Sendok Emas di Desa Tunas Harapan. Sektor pertanian, khususnya subsektor perkebunan seperti kopi, tetapi berperan penting dalam ekonomi Indonesia, terutama dalam konteks ekspor. Penelitian ini fokus pada analisis strategi usaha penggilingan kopi cap sendok emas di Curug Bengkulu, menggunakan metode yang meliputi observasi, wawancara, dan studi pustaka dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan terdiri dari kuantitatif dan kualitatif, digunakan untuk mengevaluasi faktor internal dan eksternal perusahaan. Hasil penelitian menyerahkan bahwa pengembangan usaha perlu memanfaatkan kekuatan internal dan peluang eksternal untuk meningkatkan daya saing di pasar kopi global. Sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Meskipun sektor industri dan jasa terus berkembang, dalam sektor pertanian, subsektor perkebunan terutama kopi memiliki peran besar dalam ekspor. Indonesia adalah produsen dan pengekspor kopi terbesar keempat di dunia sejak 1999. Ada dua jenis utama kopi yang dihasilkan di Indonesia, Arabica dan Robusta. Dengan Robusta memiliki produksi dan luas area lebih besar. Pada tahun 2020, produksi kopi global mencapai 17,5 juta ton dengan Brazil sebagai produsen terbesar, diikuti oleh Vietnam, Kolombia, dan Indonesia. Dalam hal ekspor, Brazil dan Indonesia memimpin. Total ekspor kopi dunia pada 2020 adalah 5,06 juta ton, sementara konsumsi global mencapai 11,5 juta ton. Pertumbuhan produksi kopi di Indonesia didukung oleh berbagai industri, mulai dari skala rumah tangga hingga multinasional. Salah satu produsen kopi bubuk terkenal di Indonesia adalah Cap Sendok Emas yang berlokasi di Curug Bengkulu. Usaha ini mengolah biji kopi yang diperoleh dari petani dan pedagang lokal menjadi kopi bubuk. Penelitian ini dilakukan di usaha bubuk kopi Cap Sendok Emas yang berlokasi di Tunas Harapan, Kecamatan Curug Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode purposif untuk memilih lokasi. Jenis data yang digunakan mencakup data kuantitatif untuk pembobotan dan penilaian, serta cara kualitatif untuk deskripsi perusahaan dan strategi. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya dan data sekunder dari literatur serta instansi terkait. Metode pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Teknik wawancara melibatkan pertukaran informasi, observasi mencatat data secara sistematis, dan studi dokumentasi mengandalkan jurnal, serta artikel analisis data menggunakan metrik EPAS dan EVAS untuk lingkungan internal dan eksternal, matriks EE serta matriks SWOT untuk mengembangkan strategi alternatif. Analisis SWOT mencakup metrik EFE untuk peluang dan ancaman eksternal, dan matriks EFE untuk kekuatan dan kelemahan internal. Matriks kuadrat SWOT didasarkan pada hasil analisis EVAS dan EVAS dengan strategi spesifik dan untuk masing-masing kuadrat. Kopi Cap Sendok Emas adalah produsen kopi bubuk di Curug Bengkulu. Usaha ini menggunakan biji kopi yang diperoleh dari petani dan pedagang di Curug dan telah menjadi usaha turun-temurun dalam keluarga. Dalam analisis SWOT, faktor internalnya ada kekuatan
1. Metode promosi keunggulan, kualitas produk terjamin, lokasi penjualan strategis, karyawan terlatih dan untuk promosi, label produksi yang terkenal, diakui sebagai produk gastronomi daerah, dan stabilitas ketersediaan produk. Adapun juga kelemahannya, yaitu promosi masih terbatas, sarana penjualan terbatas, penjualan tidak menentu, mitra kerjasama sedikit, dan fokus produk hanya lokal. Adapun juga di faktor eksternal, di bagian peluang, ada metode promosi baru yang belum dicoba, peluang kerjasama, pelanggan tetap, permintaan kopi di luar daerah, dan jaminan kualitas produk. Adapun juga ancamannya, yang antara lain kurang berani bekerja sama, belum dikenal luas, tingkat persaingan tinggi, dan belum memanfaatkan internet untuk bersaing. Strategi pengembangannya, yang pertama menerapkan metode promosi baru, meningkatkan promosi melalui internet, terutama media sosial untuk menjangkau lebih banyak konsumen dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua, memperluas jaringan kerjasama, menjalin lebih banyak kerjasama dengan berbagai toko dan pihak luar untuk memperluas bangsa pasar. Yang ketiga, memberikan informasi produk yang lengkap melalui promosi, menyediakan informasi lengkap tentang produk seperti jaminan, kualitas, bahan baku, dan lokasi penjualan serta kontak produsen untuk memudahkan konsumen. Yang keempat, mempertahankan kualitas dan stabilitas ketersediaan stok produk. Menjaga kualitas dan kontinuitas produk untuk memenuhi permintaan yang stabil dan mempertahankan pelanggan. Yang kelima, meningkatkan penjualan dengan promosi yang menarik, menggunakan bauran promosi yang kreatif dan menarik untuk meningkatkan minat konsumen. Yang keenam, melakukan promosi sesuai perkembangan zaman, mengadopsi teknologi terbaru, dan memanfaatkan media sosial untuk strategi promosi yang lebih modern dan efektif. Mungkin itu saja hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.